Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kacamata kok apa dek cedera. Dan ini kacamata ini siapa? Ingat kacamata ini kan ini. Tugas nanti kan, mau pesen. Nek jitu ono tunggale tak pesen. Tapi sing anune kacane abang bareng itu abang juru kelok iki. Kaya kacamata anu. Kaya kacamata pokoke jaran. Jaran kayak jane iso kacamata kan sebabnya apa kan? Jaran kalau kok iso tinggone kacamata lho. Sebabnya apa? Sebabnya gue dhek iki gen ora lirak-lirik. Gen ora lirak-lirik nganan ngiri. Lah mergo apa? Nek ngirik nganan dhek perlu masalah dhek ora katokan. Perlu awake lho. Lho kok aku kesemutunan ora katokan. Ngirik-ngiri ya padha lanane. Sapi iku nak kepethuk jaran iku mesti ngene. Kaya dikir ya ta. Ndase gila-gila ta. Sebabnya apa? Sebabnya itu ngomong karo jaran ran kok semuturan ora katokan. Astagfirullah. Itu jaran. Jadi ya memang ono kronologisnya ya. Dan apa itu jenenge bedane jaran karo entok, ngerti ra ya? Bedane jaran karo entok ngerti ra? Jaran iku sebabnya apa kok? Apa iku beda karo entok? Bebe entok karo jaran itu. Sebabnya iku jaran iku mlayune cepet. Lah terus entok ku mlayune alon. Lah mula karena jalan payune cepet hasilnya dia gede. Mudune ngeri. Lah entok iku mlayune apa iku mlayune lembeh, mlayune kalem, entok dhewe cilik. Iki kan peristiwane Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu nalika kewan-kewan numpak nek nggone perahu iku kan alat-alat kelamin itu dicopoti kabeh. Ditumpuk. Cara HP-ne ditumpuk. Lah sebab apa? Nah ora ditumpuk kok nak terus mana terus kebak praune. Lah Melana ditumpuk ki praune gerak kebak, jadi jumlahnya tetap lho. Nenek dikhawatirkan banjir suwe malah hawane wong jenenge udan hawane pe ngono wae. Ayo metu anak kabeh ayo kebak praune. Mulane ditumpuk. Lah wis rampung banjir kan didungke dibagi to. Lah sapa sing mlayune cepet dan jebuk dhisik dhewe kan. Sing mlayune cepet dhewe jebuk sing gedhe. Lah sing mlayune pendek lah ya sak omane. Ono nek bur gak kebur kan. Iku cerita kan ya. Cerita itu ya apa bener apa salah ya wallahu alam. Tapi kok masuk akal tapi ya. Masalahnya oleh gawe cerita itu karo akal, jadi masuk akal. Terlepas bener apa salah ya wallahu alam. Paling kadang ya ora bener. Cerita Rasulullah Muhammad jadi apa itu terakhir ya terakhir berarti bab halaman 12 halaman 12
babuz zina. Kita berdoa kepada Allah semoga dijauhkan dari zina, dari perbuatan zina ya. Ya Allahumma hasib farjana wa tahhir qulubana. Dijauhkan dari zina, karena zina itu dosa besar ya. Termasuk jajaran dosa yang tidak bisa masuk surga ya. Dosa besar. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi hadatsana Abul Husain Ahmad bin Hamdana hadatsana Ibnu Haris hadatsana Qutaibah bin Sa'id al-Baulani hadatsana Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Abdullah bin Atabah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala annahuma sahabat wakai perkiraan jumlah 10.000 sahabat. Annahuma sak temene Zaid bin Khalid karo Abu Hurairah iku akhbaro awe khobar sapa Abu Hurairah karo Zaid bin Khalid. Anna rajulaini sak temene wong lanang loro iku ikhtasuma padha tukar padu sapa rajulaini bertengkar. Kemudian melapor ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala mongko matur sapa hadu masalah sucina rajulain ya Rasulullah ya Rasulullah. Itu di muki ngukumi panjenengan bainana ing dalam antarane kita bi kita pilih kelawan kitab Allah Ta'ala maulur waqalan dawu sapa al-akhir kang liya wa huwa utawi akhir iku afqahu huma luwe fakih rajulaini ajal inggih ya Rasulullah ikdi mugi ngukumi panjenengan bainana dalam antara kita kita pilih kitab Allah wa dinan mugi ngijine panjenengan limaring sun an atakallama ing yen matur sapa ingsun kala dawuh sapa Rasul takallam matur sira kala matur sapa ahaduma ina bni satemene putra jalar ingsun iku kana ana kula sapa ibni ana iku asifan wong kang nelongso lihat rasuli maring iki wong lanang yakni kana ana sapa ibni iku ajiron pekerja upah indau ing dalam sandinge rajul fazana mongko zina sapa ibni bi imraati kelawan wadone rajul fa akhbaru mongko padha ngabari sapa sahabat ni ingsun ana ala ibni sak temene kowe ngatasi putra jaler ingsun ar-rajma nampa hukum rajam fa'tadaitu mongko fa'aftadaitu mongko nebus sapa ingsun min husanding ibni bimiati satin kelawan 100 wedhus wajariyatin lan budak wadon li kedue ingsun Numasal tu mongko nulitaken sapa ingsun ahlal ilmi ing ahli ilmu gede ya dosane zina ya fa akhbaru mongko padha ngabari sapa ahlal ilmu ni ingsun anna ala ibni ing atase iku sak temene iku ing atase putra jaler ingsun mi'ata jildatin utawi 100 jilidan cambukan wa dawri bi amin lan buang setahun wa inna marajmulan sak angin tabin tayrojam iku alal mar'ati ngatasi wong wadon ini ya kronologisnya ya jadi
ada dua orang melapor pada Rasulullah bahwa yang satunya melapor pada Rasulullah agar dihukumi dengan Quran. Yang kedua ini agak lebih paham tentang hukum, dia juga berkata, oh iya ya Rasulullah, hukumi saja dengan Al-Quran, itu lebih tegas. Dan sekarang tolong izinkan saya untuk berbicara. Rasulullah menjawab, silakan berbicara. Kemudian yang satunya tadi berbicara, memulai pembicaraan. Begini ya Rasul, sesungguhnya anakku itu seorang yang ada di bawah asuhan dia. Maksudnya anakku itu adalah pekerja bagi dia, berarti semacam kayak buruh, anak lanang tapi buruh apa itu jenis pekerjaan ya, orang buruh. Nah saya itu ajir, pekerja upah. Anakku itu bekerja pada dia, kemudian dia itu berzina dengan imro'atini atau dengan istrinya. Nah, mereka memberikan informasi kepada saya bahwa anak-anak ini itu harus menerima rojam. Kemudian saya tebus dengan 100 kambing dan 1 pembantu wanita, budak wanita. Kemudian saya bertanya lagi, setelah pelaksanaan penebusan itu, agar tidak dirojam, saya gantikan dia dengan tebusan 100 kambing dan 1 budak wanita. Saya bertanya lagi kepada orang yang lebih tahu. Mereka mengabarkan bahwa oh enggak begitu. Yang benar itu anakmu itu dicambuk 100 kali dan dibuang setahun. Nah, sedangkan rojam itu bukan untuk anakmu, tapi rojam itu untuk yang wanita itu. Karena yang anakmu itu kan belum punya istri, maka zinanya itu zina ghairu muhsan. Kalau si istri ini karena sudah punya suami dan dia berzina, maka zinanya adalah zina muhsan. Zina muhsan hukumannya rojam, kalau zina ghairu muhsan hukumannya jilid. Itu beda. Tapi kelihatannya si bapak ini sudah terlanjur membayar itu tadi tebusan sebagai ganti rojam. Dia ini ada kesalahpahaman ya, dikiranya rojam itu untuk anaknya, padahal anaknya itu belum berkeluarga. Kemudian ditebus 100. Nah sekarang minta keadilan Rasulullah, mana yang benar ya Rasul? Faqala qadda usaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma walladzi nafsi biyadi, anapun utawi demi yakti, demi zat, walladzi demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun iku biyadi ing dalam tangannya lah. La aqdiyanna yakti bakal ngukumi temen ingsun bainakuma ing dalam antarane sira loro bi kitabillahi kelawan kitab Allah taala mul Allah. Amma ghunamu kana pun utawi wedhus ira wa jariyatuka lan pembantu wadon atau budak wadon ira iku farudha mongko balekno. Farudha mongko den balikake kono apa gunam alaika ngatasi sira. Wa amal ladhiana pun tawi barang ala ibnika ing ngatasi anak ira iku fajildu mi'atin mongko dicambuk 100, cambuk ping 100, wa taghribu amin lan dibuang setahun. Fajallid mongkon jilito siro ibnahu ing anak lanange wong iki mi'atan kelawan 100, wa gharib lan buang siro ing ibnahu aman ing dalam setahun. Wa amaro lan perintah sapa ingsun anisan
ing Anis al Aslami ayat dia ing yen to nekani sapa al Aslami Anis al Aslami al mar'ata ing wadon wa qala lan ngucap sapa Anisan al Aslami amaro Anisan wa qala lan dawuh sapa Rasul berarti Udu isu-isu ano siro ya anisu ya anis ila imroati hada maring wadone wong iki fa ini tarufat mongko lamun ngakoni sapa imroah ya farjum mongko ngrojamo siro ing wadon fa tarufat mongko ngakoni kono sapa imroah farojama mongko nuli ngerojam sopo Anis al Aslami ing wadon. Ini ya hukum yang benar ya. Di hukum ini kalau diterapkan dan harusnya wajib diterapkan sebagai orang Muslim ya, orang Islam ya. Hukum rojam, hukum zina. Kalau ini diterapkan ya aman. Orang asah nggak ada gawe katok kayak gembok orang usah. Jadi ketika keduanya melapor pada Rasul menceritakan fakta yang telah terjadi, akhirnya Rasul menjawab gini ya, tak hukumi demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku akan menghukumi keduanya, akan menghukumi kalian dengan menggunakan kitab Allah. Begini, sekarang kambing yang 100 dan budak wanita itu kembalikan pada yang tadi sudah menebus tadi kepada bapaknya si anak ini. Adapun anakmu itu cukup dijilid, dicambuk 100 kali dan dibuang 1 tahun. Dah tidak usah bayar kambing. Itu hukumannya bukan rojam, itu hukumnya kisos, jilid 100 kali dan dibuang 1 tahun. Lah kemudian ya Anis al Aslami ini al-gojonya ini ya, al-gojonya ini tukang eksekusi ini. Silakan kamu datang kepada si wanita besok ya, datang kepada si wanita ini, istrinya orang ini. Kalau dia mengakui perbuatannya maka rajam. Nah kemudian si wanita ternyata memang mengakui. Nah ini keduanya ini benar-benar luar biasa ya, walaupun dia berdosa tapi mengakui, itu lebih baik ya. Mengakui akhirnya terus dirojam karena dia ternyata lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Dan kalau tidak dihukum seperti ini, nanti hukuman akan mengancam di akhirat, lebih berat lagi malah di akhirat. Hanya dia memilih dihukum di dunia, akhirnya hukuman akhirat sudah lepas. Nah, dari hadis ini kita melihat ya bahwa hukuman pezina, zina dibagi 2. Ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu hukumannya memang rojam. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang sudah bersuami atau beristri. Tapi kalau ghairu muhson itu hukumannya cukup kisos karena dia belum bersuami atau belum punya istri alias bujang. Nah perbedaannya, kalau hukum muhson itu rojam. Rojam itu harus dilempari, dari kata rojam itu melempar ya, balang jumroh kan, dilempari batu sampai meninggal itu. Kemudian kalau hukum kisos itu dicambuk 100 kali. Ya kalau fisiknya itu kuat biasanya tidak sampai meninggal, tapi fisiknya lemah itu bisa meninggal. Berarti kasusnya Abu Sahmah radhiyallahu anhu ya, putranya Sayyidina Umar.
putranya Sayyidina Umar ini anak seorang khalifah berbuat zina, walaupun terjadinya zina itu rekayasa alias dijebak dia itu oleh orang Yahudi. Jadi peristiwanya itu Abu Sahmah itu saudaranya Umar, Abdullah bin Umar. Itu dia sakit tahunan ya, sampai kurus, sampai itulah kurus. Kemudian setelah dia agak sembuh dia itu jalan-jalan. Nah makanya ya kalau jalan-jalan pagi itu, nah ini biasanya habis subuh itu halo kita wedo-wedo jalanan itu enggak oleh, karena habis subuhan kemudian jalan-jalan itu masih gelap. Halo, enggak, di sana itu akan bertemu dua orang yang berbeda, yang satunya siluman, yang satu seluman-selumun. Jadi sangat rawan ini ya, makanya kalau misalkan olahraga itu agak siang lah, agak siang. Kalau jalan-jalan malam milisnya gelap-gelap ini. Lah ini tidak menutup kemungkinan lah jenenge godaan setan. Terbukti kasusnya sahabat Abu Sahmah. Pagi-pagi dia beranggapan bahwa ini pagi udaranya bagus, jalan-jalan agar lebih sehat. Akhirnya jalan-jalan terus dia sampai di perkebunan orang Yahudi itu dia diambil disuruh pinara, monggo pinara. Nah di sana itu dikasih minuman, tapi minumannya itu anggur khamr. Ali ono bra, ali. Oh ano ya. Khamr gak boleh. Ngerti bra ya? Khamr itu arah-arahnya kayak korban nih. Lah akhirnya apa? Dia minum kan, enggak tahu kalau itu khamr. Dikiranya ya minuman biasa. Karena memang seumur hidup tidak pernah tahu khamr itu apa kan. Dia kira ya sudahlah anggur biasa. Lah akhirnya setelah minum itu dia mabuk, ya memang seger lah. Punya awak enak, seger, sehat, wah gembrobios ya. Kayak apa itu? Kayak Wakuturo lah ya, Kuku Bima, wah ya jangan. Ya apa itu energinya drink. Nanti lupa diri akhirnya kan hilang kesadaran, itu pasti iyalah. Khamr itu menghilangkan kesadaran karena apa? Masih ingat ceritanya asal usul khamr ya? Khamr itu diproses dari buah anggur. Halo? Lah buah anggur sendiri itu peristiwanya dulu setelah Nabi Nuh itu mendarat, itu tanaman sudah mati semua di dunia. Kemudian Nabi Nuh apa itu bawa tanaman kemudian ditanam atau merawat tanaman, barangkali ada sebagian yang masih tertinggal, atau bisa juga Nabi Nuh membawa tanaman kemudian ditanam. Nah semua tanaman yang ditanam Nabi Nuh itu tumbuh subur. Karena apa? Habis banjir itu biasanya memang bagus itu tanahnya, tapi ada satu tanaman yang tidak bisa subur. Apa itu? Anggur itu tidak bisa subur. Lah saat itu yang ada manusia yang ada hanya Nabi Nuh dan pengikutnya dan unsur lain ya, itu iblis. Nah akhirnya iblis datang mendatangi Nabi Nuh, bilang, Nuh, daripada itu tidak bisa subur, gini aja, kamu kan banyak merawat tanaman yang lain, ini aja yang agak kurus ini, yang tidak kurang subur ini tak rawat saya, tak rumatannya aku, jari iblis ngono kan. Lagi balik ya wis, peristiwa setelah pendaratan itu sudah berapa tahun berlangsung. Lainnya oleh Nabi Nuh ya sudah silakan rumatan wis. Hanya kalau iblis dia itu bikin kompos rabu. Halo, kowe nak gawe kompos berapa rem? Kompos bahannya apa? Ono teletonge, ono apa ku jenenge
daun-daun, ono gedebok, wah campur kabeh kan kompos, bikin kompos. Nah terus akhirnya iblis itu bikin kompos, tapi komposnya itu formulanya itu pakai darah. Dia sembelih itu singa, dia sembelih itu kera, dia sembelih itu serigala, dia sembelih itu ayam jago, dia sembelih itu anjing, dia sembelih itu ular, ya pokoknya hewan-hewan yang ganas-ganas, yang buas-buas ini. Hanya darahnya dijadikan satu, kemudian dipakai nyiram si anggur itu. Akhirnya setelah disiram dengan darah itu, anggur itu langsung subur, full langsung, wah hijau, wah langsung hijau. Tidak lama akhirnya berbuah. Nah, makanya buah anggur itu yang asli kan itu yang agak hitam, terus agak apa itu ya, agak ungu, agak campur-campur itu loh. Memang warnanya campur-campur karena dari banyak unsur darah itu, darah singa-singa itu, darah binatang buas itu. Nah sampai akhirnya ketika anggur itu diperas, diproses, disuling, nggak tahu itu, yang tahu itu biasanya Kalimantan ya, ahli gawe komer itu ya, terkenal itu ya, komer daya itu loh, Robiir tuh. Jadi terkenal daya itu kan minumannya tua itu, anggur, dari itu proses fermentasi anggur itu. Lah ternyata apa itu? Ternyata ketika anggur itu diminum, yang sudah lewat fermentasi atau penyulingan tadi, itu luar biasa, bisa menimbulkan apa ya, semacam energi yang di luar kemampuan semula gitu. Jadi yang biasanya itu diam, tapi nak ngombe anggur iso wah. Berarti ngono. Liwet tau ora wong mabuli. Ceritanya nak wong mabul itu gerem ya. Ngono. Lah apa itu? Lah itu yang harimaunya itu. Nah, itu karakter harimau. Terus biasanya orang mabuk juga gini, kwek apa itu? Petek itu. Wetek itu. Terus nang ngono keluruk. Ngono jagone. Nah, terus cukup huk itu anjingnya. Warna-warna itu reaksinya itu minum anggur. Nah, apa yang terjadi oleh Abu Samah setelah dia minum minuman anggur tadi, akhirnya dia pulang kan. Lah pulang kan ini sudah agak terang, agak sudah matahari sudah agak terbit kan. Di jalan berpapasan dengan seorang wanita pencari sayur atau pencari apa itu, semacam itulah sayur-sayuran itu di kebun. Nah Abu Samah timbul hasrat kan dia tidak sadar. Jadi nak wis kadung ngombe arak kuwi dia tidak sadar. Ora kucing ngertine iku permaisuri ya. Ora wedhus ngertine artis. Jadi wis lupa diri, akhirnya itu diperkosa gitu kan. Kosa. Lah karena itu anak khalifah kan, si wanita tidak berani kan. Nah itu berselang lama, itu berbulan-bulan sampai si wanita itu melahirkan, belum lapor karena tidak berani lapor. Nah setelah melahirkan, menurut adat setempat itu kan orang yang melahirkan tanpa bersuami itu kan, orang Yahudi itu kan perbuatan nista itu, perbuatan nista. Yahudi juga ada hukum di sana. Yang tidak ada hukum itu Nasrani, Kristen. Kalau di Kristen itu tidak ada itu hukum zina barang tidak ada, karena di sana sudah ditebus semua dosanya itu. Zina yang penting kode geleme halal itu ya sendiri. Nah, akhirnya setelah itu lahir, akhirnya si wanita ini didampingi oleh seorang tokoh Yahudi lapor ke Khalifah Umar, bawa anak. Ya Khalifah Umar,
ini cucu Anda, niki putune jenengan. Nah ini tiba-tiba punya putu gitu. Ora rumangsa gawe urung rumangsa ngrabekno wis duwe putu ya, kaget to Sayyidina Umar. Lah no, ya mene sono kae. Ya mene Kang Sapa, cilik Kang Sapa. Nah, kayak kan diceluk babun kan. Apa jawabannya? Lah aku pemproses makmu. Diceluk mbah aku pemproses makmu. Nah, akhirnya apa? Karena bukti sudah kuat, nah Sayyidina Umar itu seorang khalifah penegak hukum, maka akhirnya si Abu Sama ini dihukum, anak diterima, terus semua itu dibiayai semua, diganti rugi, terus akhirnya si Abu Sama dihukum. Ini padahal anaknya sendiri. Itu dalam keadaan masih agak rumbu-rumbu, masih sakit lah, agak rumbu-rumbu sembuh gitu padahal, fisiknya kurang kuat. Nah setelah ditentukan hukumannya, bahwa hukumannya itu zina muson, itu cambuk 100 kali. Nah dalam pelaksanaannya itu didampingi, bayangkan Sayyidina Umar mendampingi di sampingnya. Jadi ketika dicambuk 1 kali jerit, 2 kali jerit, 10 kali minta istirahat. Lah Sayyidina Umar sudah nak kuatkan, tidak apa-apa, karena hukuman dunia itu lebih ringan daripada hukuman akhirat. Ya 10 kali istirahat, cambuk lagi, mari cambuk lagi 10 kali, sampai 90 kali itu meninggal. Ya, meninggal karena fisiknya lemah. Kalau fisiknya kuat, dia biasanya tidak sampai meninggal. Tapi kalau model kisos Aceh ya, itu ringan itu ya. Itu pakai lidi Bapak. Itu sudah ringan, itu diperingan. Asalnya cambuk itu ya pecot sing dilapisi aspal itu loh. Itu cambuk. Ketika dimantengkan biasanya belalem, bekas biasanya. Jadi ya, jadi tetap hukum ditegakkan oleh Khalifah Umar, padahal itu terhadap anaknya sendiri. Allahumma. Nah ini penguasa-penguasa seperti ini luar biasa ya. Ini yang ditiru oleh apa itu Raja Jawa, itu Ratu Sima ya. Jadi Ratu Sima itu mempunyai kebijakan bahwa siapa saja yang mencuri harus dipotong. Nah, ini agak kayak hukum Islam. Karena diprediksi Ratu Sima itu memang sejaman dengan kekhalifahan. Nah terus kebetulan itu kalau menurut prediksi itu zamannya Khalifah Muawiyah, itu Ratu Sima Mataram kuno, itu daerah itu loh, daerah Sabawi, daerah Karim, Wonosobo, kan dia ngono kuwi to. Mbakmu dia ngono. Dia ngopo Wonosobo jenenge? Wonosobo kan dia ya, bener ya? Sing jarine nggone Nabi Sulaiman bareng itu. Ya, ono kuwi akeh kan ya. Wonosobo jenenge Ratu Sabah gitu ya. Borobudur. Nah, oleh Ratu Sima ini dia punya anak. Kebijakan Ratu Sima, barang siapa pencuri harus dipotong. Itu seperti hukum Islam. Nah, akhirnya nggak ada pencurian sama sekali. Negaranya itu makmur banget, nggak ada pencurian, nggak ada orang yang berani mencuri, satu pun nggak ada. Nah, kenapa terjadi itu peristiwa anaknya itu dipotong kakinya itu? Karena begini, ada saudagar dari Arab itu dia membawa uang tertinggal di jalan, di pinggir jalan. Ada yang mengatakan ngambil takkan di pinggir jalan. Apa benar sih kerajaan Mataram ini menegakkan hukum Islam lah, hukum kisos. Lah karena tidak ada yang berani ngambil itu kan, lah oleh si anaknya Ratu Sima ini disempar karo sikil dengan harapan ben ora jipuk wong, disempar karo sikil. Nah, tapi keputusannya apa? Ya karena itu dia sudah menyentuh, maka harus dipotong. Kakinya dipotong. Bayangkan, ini anaknya sendiri, bayangkan. Luar biasa kan? Jadi inilah hukum ya. Jadi kalau hukum itu ditegakkan ya tidak ada pelanggaran.
Apalagi kalau hukum Islam ditegakkan, malah yang makmur kabeh. Kalau membunuh berarti dibunuh. Dia tidak berani bunuh lagi. Kalau mencuri potong, pasti tidak berani mencuri. Kalau mau mencuri pikir-pikir. Dia nak mencuri satu kali potong kanan, satu kali lagi potong kaki kiri, satu kali potong tangan kiri, terus kemudian kaki kanan. Silang. Dan terus papat terus disikil di tangan apa yang kan ya? Gelundung, baju buntung. Ini hukum Islam ya, harus ditegakkan ya. Seandainya hukum Islam ditegakkan, wah luar biasa. Aman kehidupan, aman. Wong ya ora ana wong zina, ora ana wong nyolong. Karena zina ini kelihatannya memang tidak merugikan siapa-siapa, tapi bikin resah. Bayangkan ya, seandainya naudzubillah min dzalik. Seandainya terjadi seperti kasus tadi ya, si pembantu zina dengan istri si tuan rumah, bayangkan terjadi juga. Lah bagaimana perasaan si bosnya ini yang istrinya berzina itu? Wah ya rasanya kayak apa? Lah ternyata derita yang dialami itu lebih berat daripada dipukul. Nah makanya hukumannya rajam kan, daripada dipukul, karena dia sudah mengkhianati suami, hukumnya rajam. Karena pada dasarnya sakit yang diterima si istri karena itu berbuat zina itu sama dengan derita yang dialami oleh suami. Bagaimana perasaan suami? Nah ini ya, jadi Islam itu mengamati dari segi derita, bukan hanya dari segi korban fisik. Tidak, memang deritanya seimbang. Lah tadi kalau kita singgung kenapa zina dosanya besar, ya memang itu deritanya atau kesenangannya ya besar. Walaupun itu durasinya berapa menit, tapi kan nikmatnya itu kan bermenit-menit. Lemaknya luar biasa itu. Kalau tadi diukur ya, kalau diukur misalkan cambuk 100 kali ya, cambuk 100 kali itu deritanya berarti 100 kali. Tapi dia ketika zina itu dia itu merasakan kesenangan itu 1000 kali yuk. Bayangkan nah, makanya imbang dengan kesenangan yang ia dapat sehingga dibalas dengan derita yang harus ia terima. Nah itu dari segi derita ya, dari segi siksa ya. Makanya semuanya itu sudah diukur, sudah terukur. Kalau tindakan-tindakan hukum Islam sudah terukur. Rasulullah Muhammad bagaimana? Berani mau berbuat zina? Hukumannya berat. Kalau kamu tidak dihukum di dunia, kamu diancam di akhirat ya, lebih berat lagi. Ono dalam halal kok milih dalam haram ya. Nikah wae mulane solusine. Nikah bayarin murah saja 300.000. Bundang naik 300.000 wis. Lah kok jarine kok nikah tak akeh. Lho rewele wonge dhewe. Semrawute dhewe nikah tak ora akeh. Malah nak gelem nengkone KUA malah ora bayar. KUA-ne tak wae amplop ora gelem kok. Aku dikandani pada lilo, kowe nak ngeki kok jane kantor. Nane kantor iki mesti mau. Nangke kudune nek lukar. Oh, iku rahasiane ngono to. Kowe kene iki orang jujur-jujur saja kok ya ora medeng to. Dikai moh ya wis aku. Ngerti ku ya dibayi kaya biasane. Jujur ora gelem nek kon. Lah kok nikah kok iso biayane akeh iku rewele wonge dhewe. Nah aslinya nikah itu biayanya irit sitik menerima akad nikah itu ya mau antara 300.000 500.000 iku nak ngundang naib nak gelem nek nikah UA paling biayanya paling 50.000 apa naik angkot. Lah untuk itu ya saya menghimbau sudahlah nikah saja, tidak usah zina. Nah setelah nikah sudahlah gunakan yang ada, jangan mengada-ada loh, jangan mencari yang tidak ada. Oh ya podo wae.
Kenikmatan itu sudah ada pada diri masing-masing orang, tidak pada siapa-siapa. Ketika istrinya Mbak Abu Nawas diganggu, dia akhirnya bikin makanan dari singkong. Muridnya santrinya kon marut singkong apa? Terus singkong akhirnya terus digawe gatot, digawe tewul, digawe empleng-empleng apa itu jenenge, terus digawe ceripue, warna-warna ya, seanane makanan, tapi banyak singkong semua. Lah terus singkong itu ora dibunggoni, jadi rasanya podo utuh apa? Lalu ketika ana wong njupuk, wah iki wartot iki enak iki dipangan, anyep. Rasa singkong. Wah iki ceripue iki enak dipangan, ya anyep juga. Rasa singkong. Kemudian diwule ya ngono podo kabeh. Tapi ngono, lho lah rasane kok podo kabeh, Mbak. Mbak Bu Nawas. Lah ya podo mbane singkong kok. Singkong kabeh. Lah maksudnya piye iki? Lah maksudnya ya ngono kuwi, dadi wong wedok iku ya rupane apa wae bentuke ya rasane padha ngono. Oh ngoten to, Mbah. Lah iya, lha matamu ki pelilakan kok iso. Jadi enggak usah, zina itu berat. Kok ya padha wae. Jadi intinya nak belum punya istri atau suami mendingan nikah. Tapi nek wis nikah ora usah golek liya meneh. Ngono lho, ya wis siji ya wis kadung mbok senengamu ku ya wis, apa anane ya ditampa apa anane. Sing wedok misalkan sing lanang kok kurang dhuwur, kurang ndak ya wis apa. Apa anane ngono ditampa. Lah sing lanang kok delok sing wedok kurang ombo, kurang apa iku jenenge raine iku rai segitiga apa segi empat. Ya wis ana ning ngono tampa ngono kok iso padha wae. Nanti rasa macam-macam. Apa terus nikah itu tujuannya pengono kuwi tok, mawaddah warahmah kan. Jadi di samping apa itu mawaddah itu ada rahmah, ada cinta, tapi ada kasih sayang. Bedanya cinta itu berarti hasrat ya. Kalau kasih sayang itu kan hati. Jadi misalkan cinta itu biasanya nom cinta, tapi nek pada tuwae lho. Wong tua-tua kayak kan sak omah kok napa ora pegatane. Kan ya wis ora iso cinta-cintanan, tapi kok ora pegatane. Lah kasalah ono rasa kasih sayang itu. Oh ternyata wong nikah itu tujuane ora ngono kuwi tok. Lah nek tujuane ngono kuwi tok mestine nek wis ora iso ngono baran. Wis pegatane wis, Mbak. Tapi ternyata Gusti Allah gawe apa itu jenenge semacam aturan lagi. Oh ternyata nek wis tuwa iku nek nggone ati timbul kasih sayang. Jadi walaupun ra iso apa-apa ki rasa hatine ki kepengin mendekat tuh ada kasih sayang. Itulah nikah ya. Jadi makanya apa itu jenenge urutane kitab mulai haram memandang, apa ya, tak susun ya, haram memandang, terus anjuran nikah, terus kewajiban suami, terus kewajiban istri, selesai toh. Nah sekarang terus rambu-rambu terakhir itu bab zina. Nah, karena zina ini bisa menimpa siapa saja, baik yang belum punya suami istri ataupun yang sudah, itu bisa saja terjadi. Kalau itu godanya iblis ya, godanya setan, zina ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqad bayyana Nabi wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita mengaji, ilmu yang telah kita dapat, semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma amin. Untuk program kosongan kita memang mengambil waktu yaitu 10 hari dengan filosofis, yaitu kita
mengikuti jejak orang-orang torekot itu ketika suluk itu 10 hari 10 hari. Dan kita juga punya referensi lain, yaitu banyak hadis yang menceritakan bahwa 10 hari 10 hari 10 hari bulan itu terdiri dari 3, 10 hari awal, 10 hari tengah, 10 hari terakhir. Kalau 10 hari awal itu biasanya di bulan Dzulhijjah, itu 10 hari awal. Kalau Ramadan itu fokusnya 10 hari akhir. Kalau tengah itu 10 hari Ayyamul Biyad. Jadi 10 hari di tengah itu ada Ayyamul Biyad. Tahu Ayyamul Biyad toh? Hari-hari putih, disunahkan puasa 13, 14, 15 hari biyad. Lah kenapa itu disunahkan puasa? Kamu tahu itu? Nah gini, ini untuk pengalaman kok habis khotbah omah kan ini ya. Lo harus semuanya harus bisa itu berpidato, berdakwah itu wajib loh. Siapapun sing punya bakat apa itu jenenge dai, nah itu boleh itulah. Lah kenapa itu kok ada puasa sunnah 10 3 hari hari biak? Lah itu ceritanya begini saudara-saudara. Nabi Adam tahu tak Nabi Adam tahu? Itu manusia surga. Nabi Adam itu prosesnya itu di surga, jadi hasilnya bagus luar biasa. Badannya putih, wah kemampuan, wah jembangkung, wah ya luar biasa. Jadi sempurna banget, itu manusia surga. Nah ketika Nabi Adam itu turun ke bumi, kepanasan sering itu akhirnya jadi topa wes. Jadi topa kan. Tapi topa saya kira rapat irang itu. Jadi kok ini rapat irang. Dia kita kone pertama. Lah barang wis dadi ireng ngono malaikat Jibril teko. Nabi Adam kan delok-delok awake terus aku ireng ndak ana. Yen kete ireng. Kepanasan terus masalahnya. Lah barang ngono ki setiap hari kan Nabi Adam deloke awake terus. Wah, udah ireng. Terus ditutup-tutupi nak mlaku tutupi godhong. Biasane. Ya tetep ireng kepanasan. Lah barang wis ngono malaikat Jibril Madam apa kowe kepengin awakmu iso dadi putih? Yo pengen to malaikat Jibril. Wong kula riyen asale ganteng putih bersih. Kan iki kula kok ireng awake. Ireng kaya mencawak kaya. Tak delokke kaya mencawak kaya kodok berot. Dia medal putih. Ngene Adam nek pengen awakmu putih, kowe iki poso 3 dina tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Mergo iku pas Padang-Padang. Mapas tanggal Padang, kowe poso kok gen Padang. Lano apa ku nak proses Padang-Padang dadine Padang ngono lho. Akhire kon poso 3 dina iku diarani yaumul ya Ayyamul Biyad, hari-hari putih tadi. Nah itu maksudnya tanggalnya pas terang lah terus imbasnya nih Nabi Adam akhirnya baru pasok belum dino duit awalnya putih dia bis mau coba pengen putih ke awak poso Ayyamul Biyad ya udah lah mana tengah wengi kayak adus ya udah lah nganggo tawas nganggo pemutih segala itu kalau nyusik pakai aneh. Nah itu ya ceritanya. Jadi semoga ilmu kita bermanfaat dan berkah. Kemudian kalau ada kesalahan itu pasti ada kekurangan, kekhilafan tuh saling memaafkan ya. Allahumma amin. Saya kalau ada salah sak keluarga minta maaf, sak pengurus. Begitu santri kalau ada salah ya tak maafkan ya. Semuanya saling memaafkan. Karena kita itu adalah kekeluargaan ahlul Quran, ahlullah. Allahumma barangkali kamu sulit menemukan pondok seperti Al-Mukarram. Tidak ada di dunia seperti Al-Mukarram. Pondok yang paling dhuwur ya Al-Mukarram. Masalahnya di sini panggung kan.
Lah pondok mangkang kalah kabeh. Oh, paling dhuwur ki Al Mukarrar. Masalahnya manggungnya itu sampai beliaunya kalah kabeh. Dan di Al Mukarrar insya Allah menyenangkan. Jadi kita ciptakan suasana ngaji tapi menyenangkan. Nah, loh. Tidak banyak larangan atau tidak banyak apa itu intimidasi ya. Nah, yang ada itu dispensasi lah. Jadi ngaji tapi menyenangkan, kemudian dengan harapan apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Allahumma yang menghafal Al-Quran ya semoga cepat khatam, Allahumma amin. Yang dalail juga bisa sampai lulus, tidak ada halangan khatam, dan yang kitab juga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, bisa khatam kitabnya ya. Karena di Al-Mukarrar itu ada dua muatan, yaitu muatan syariat, ilmu syariat, dan muatan Quran. Dan sebenarnya di Al-Mukarrar itu masih banyak lagi, karena di sini juga ada penekanan di ilmu tasawuf, ilmu torekot ya ada. Kalau yang mau ilmu ruqyah ya ada ya, ilmu perdukunan ya. Karena kita memang harus membekali santri itu dengan bekal yang multiguna. Dimanapun dia hidup berada, dia akan bisa adaptasi. Jadi semoga semuanya diampuni oleh Allah. Barangkali nanti kalau mengadakan acara perpisahan silakan, itu penting ya, untuk kesan dan kesan ya. Dan yang perlu ditanamkan itu perpisahan itu ya kita berikan pesan atau kesan yang positif, jangan negatif lah. Kalian perpisahan sesuatu yang paling diingat itu pada akhirnya. Nah akhirnya aku menyakiti, walah ya dieling-eling seumur hidup dunia akhirat ya. Tapi nah akhirnya itu baik, wah dieling kebaikannya. Aku nak tak omah kilingan terus kang deni jan baik hati tenang. Padahal setiap hari aku mesti kayak kiper. Saiki terakhir ujian DKI. Ujian DKI apa nih hadiah orang mau kiper tapi skuter. Saling sangat terkenang akhirnya. Nah, dengan harapan besok habis hari raya semuanya berangkat semua ya, Allahumma. Sedangkan ada yang menghentikan diri atau istilah memogol ya, ngaji nurung butuh terus lereng, ojo tertarik kerja saya. Dua delok sing kerja saiki sing sedak Farid sapa nggih? Dawe Yaskur. Kabarnya Farid piye? Saya kira sudah dia apa? Kan kerja juga, jadi bos apa karyan? Bos operator. Terus si Ferry kayak kerja ya. Ojo ini usianya belum usia kerja ya. Usia di bawah 25 itu usia pendidikan. Kerja, kowe durung wajib. Wajibnya kerja kapan? Oh, nak wis dibuju. Halo. Lah terus sing keimangan sapa sing biayane wong tuwa. Nah, ngono to. Karena engko sok geten anak wong tuwa wis ra mampu, engko genti anak ya nek biaya wong tuwa gantinya. Jadi ya kita harus melatih diri atau mempunyai prinsip lah pendapat bahwa yang membiayai itu wong tuwa. Paling ndak gini, awake dhewe nek jadi tuwa, mau tidak mau harus memang membiayai anak. Nah, inilah semangatnya harus begitu lah. Jadi jangan sampai anak itu wis cilik wis dikon kerja, wis dipungut hasilnya. Cilik wis dikon kerja digoleki hasilnya, terus ngaji tapi nang ngaji ya dijoki beras. Lah ngene ya. Anak iso diperah terus iki, Masya Allah. Di setiap link lah, di setiap dari segi ini golek hasil, wah Masya Allah. Terus yang kepengen orang tua ini belum saatnya lah. Karena memang itu kewajiban orang tua itu biaya ini anak. Jadi istilahnya kan wani gelem penak ya gelem pennya anak. Ojo boleh penak tok wegah anak. Terus dikabil cek kebablasan kok aja. Padahal tak kabeh jek metu kowe. Lah nek ngono berarti ora disengaja berarti kowe.
Intinya enggak lah, itu enggak salah menyalahkan, tapi intinya semangat kita itu pendidikan itu sampai usia 25 ya, usia 25. Syukur kok tambah, semakin tambah ya semakin berprestasi. Maka dari itu semua diimbau besok habis lebaran semuanya berangkat. Syukur kalau kamu itu bisa mengajak yang lain diajak di Al-Mukarrar. Katakan bahwa Al-Mukarrar itu pondok yang menyenangkan, satu-satunya di dunia pondok yang paling menyenangkan adalah Al-Mukarrar. Banyak pelajarannya, terus murah biayanya, terus gurih ayamnya, enteng biayanya, kayak kerdus. Gurih rasanya, enteng biayanya, kayak lo ayam anu roket hitam. Itu Al-Mukarrar menyenangkan Pak ya. Di sini di sistem familiar kekeluargaan, jadi tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang diperlakukan ibarat hamba, tidak ada, semuanya adalah sahabat, karena kita merujuk pada kebiasaan Rasul memperlakukan santri-santrinya itu sahabat. Apa ada Rasul memanggil muridnya itu murid? Ada, sahabat yang ada. Padahal hakikatnya mereka murid semua itu, tapi dipanggil sahabat itu menunjukkan bahwa kefamiliaran dalam sistem pendidikan kepengajaran. Allahumma. Jadi untuk itu nanti kalau pulang ya silakan pulang, mulai besok sudah boleh ya. Harus, kalau yang cewek harus dijemput, kalau yang cowok boleh pulang sendiri, kecuali yang cilik-cilik harus dijemput ya, harus dijemput. Terus dilarang apa itu mampir-mampir. Halo, mampir-mampir, sopir mau langsung mampir. Gini, kalau mampir kamu pulang dulu, mesake makmula, nunggu omah buat tinggal mampir loh. Jadi intinya gini, secara filosofis ilmumu kita kok masih, nah ilmunya kita orang hilang jalan ya. Udah karena asuhan kiai kan orang lain mampir-mampir, pengen Pak Yai langsung saya, kok nak mampir Yai. Ojo, kene Pak Yai mampir kono-kono sik bar lagi Pak Yai ya iku ora iso ngerti. Dilak balik ya bener ilmune ki ora ilang nek dalan. Dia cuma mampir. Allahumma. Dan terus apa itu selanjutnya atau selebihnya yang sekolah itu tidak boleh pulang dulu, menunggu liburan sekolah. Yang pulang itu diharapkan Qur'ane dijogo ya, umat juga diterus dengan harapan Qur'ane dan cepat khatam ya. Allahumma amin. Demikian, semoga Allah memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan thayyiban katsiran wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain isma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma sabbit qulubana 'ala dinik, sabbitil Qur'an bi qulubina, sabbit aqdamana 'ala siratal mustaqim. Sabadallahu bi kulli sabil. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina Muhammadun basyarun syahidin Muhammadun basyarun bahwa kaya putih benal hajari Kanjeng Nabi Muhammad iku manusia, Kanjeng Nabi Muhammad iku nanging ora kaya lumrahe manungsa, nanging ora kaya lumrahe manungsa. Kanjeng Nabi iku kaya kita, Kanjeng Nabi iku kaya kita. Kumpul karo jinis suatu dudu indah, kumpul karo jinis suatu dudu
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت سبحانك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Salaman Bibi, salaman. Duh. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Mubang puter-puter. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala